Berkah setelah fitnah, kisah sang istri di antara cinta, pengkhianatan, dan karma. Arlin adalah sosok istri setia yang hidup dalam bayang-bayang keluarga suaminya, Ardi, yang tunduk pada keinginan ibunya, Bu Lena. Setiap hari, Arlin harus berjuang dengan cinta yang memudar dan fitnah keji dari ibu mertuanya yang haus akan kekuasaan dan uang. Tanpa belas kasih, Bu Lena menyebarkan kebohongan tentang Arlin, membuat Ardi, yang sudah tertekan dengan tuntutan hidup, mempercayai fitnah itu hingga berujung pada perceraian. Namun, hidup Arlin tidak berakhir di sana. Setelah perceraian yang pahit, ia bangkit menjadi wanita yang lebih kuat, menemukan cinta baru dengan Bayu, seorang pria sukses yang membawanya ke kehidupan penuh kebahagiaan dan kesuksesan. Takdir kemudian berbalik, ketika perusahaan milik Ardi terpuruk dan jatuh ke tangan Arlin, mantan istrinya yang pernah ia remehkan. Kini, Ardi harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keserakahannya dan fitnah ibunya telah menghancurkan hidupnya. Dalam kisah yang penuh intrik, cinta, dan balas dendam yang elegan, Cinta Terfitnah, Takdir Terbalik, menunjukkan bagaimana cinta yang tulus dapat hancur oleh kebohongan, tetapi kekuatan dan kebangkitan diri mampu mengubah segalanya. Siapa yang sebenarnya menang ketika semua yang pernah dianggap tak tergantikan kini terbalik? Saksikan akhir yang mengejutkan dari kisah Cinta Terfitnah yang akan menggugah hati Anda. Jangan lewatkan episode-episode penuh drama ini. Like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru. Bagikan kisah ini jika Anda juga percaya bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Berikan komentar tentang bagian cerita yang paling menyentuh hati Anda. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Awal yang tenang sebelum badai. Arlin memandang keluar jendela dapur rumahnya yang sederhana, menikmati pemandangan senja yang mulai memudar. Seperti biasa, ia sedang menyiapkan makan malam sambil menunggu suaminya, Ardi, pulang dari kantor. Meski hidup sederhana, Arlin merasa bahagia karena Ardi selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Ardi adalah suaminya yang penyayang, meskipun akhir-akhir ini ada jarak yang tak dapat dijelaskan di antara mereka. Aku hanya perlu bersabar, pikir Arlin dalam hati, sambil memotong sayuran di dapur. Ia tahu, tuntutan pekerjaan Ardi semakin banyak, dan sebagai istri, ia tidak ingin menambah beban pikiran suaminya dengan keluhan-keluhan kecil. Lagi pula, Ardi juga harus membagi gajinya untuk ibunya, Bu Lena, dan adiknya, Tika, yang masih tinggal di rumah lama mereka. Rumah Arlin dan Ardi tidak jauh dari tempat tinggal Bu Lena, ibu mertua Arlin. Setiap bulan, Ardi selalu menyisihkan sebagian besar gajinya untuk membantu ibu dan adiknya. Arlin tidak pernah mempermasalahkan hal ini, karena sejak awal menikah, ia memahami tanggung jawab suaminya sebagai anak laki-laki satu-satunya. Namun, belakangan ini, Arlin merasa Ardi semakin sering lelah, baik fisik maupun mental, setiap kali pulang dari rumah ibunya. Di ruang tengah, jam dinding berdenting menunjukkan pukul 7 malam, dan suara langkah kaki Ardi terdengar memasuki rumah. Pintu depan terbuka pelan, dan Ardi muncul dengan wajah letih. Jas kerjanya terlihat kusut, dan kemeja putih yang dikenakannya tak lagi segar seperti saat pagi hari. Tanpa berkata apa-apa, Ardi melewati Arlin dan langsung menuju kamar. Arlin menoleh, memperhatikan suaminya yang tak menyapanya seperti biasanya. "Mas, makan malamnya sudah siap," ujar Arlin dengan suara lembut, berharap bisa sedikit mengobrol untuk mencairkan suasana. Ardi hanya mengangguk tanpa menoleh,
dan langsung duduk di kursi meja makan dengan tangan yang masih memijat pelipisnya. Wajahnya tampak penuh beban, seolah ada banyak hal yang mengganjal di pikirannya. Selama makan malam, mereka duduk di meja yang kecil tapi cukup nyaman bagi mereka berdua. Namun, suasana sunyi menyelimuti mereka. Arlin yang biasanya mengobrol ceria, kini hanya terdiam, menunggu Ardi membuka percakapan. Tapi suaminya tak kunjung berbicara. "Mas, ada masalah di kantor?" tanya Arlin akhirnya, mencoba mengisi keheningan yang canggung. Dia berharap setidaknya Ardi akan bercerita, dan mungkin perasaannya akan lebih lega setelah berbicara. Ardi menghela napas panjang. "Nggak ada apa-apa. Cuma capek," jawabnya datar. Tangannya sibuk menyuapkan nasi ke mulut, namun raut wajahnya tidak menunjukkan keinginan untuk berbagi cerita. Arlin merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia menahan diri untuk tidak mendesak lebih jauh. Di balik keheningan ini, Arlin tahu bahwa pikiran Ardi sedang dipenuhi masalah. Entah dari pekerjaan, keluarganya, atau mungkin ibunya, Bu Lena. Sebagai istri, Arlin sudah lama menyadari ketegangan di antara dirinya dan ibu mertuanya, tetapi selama ini ia memilih untuk tetap menghormati Bu Lena dan tidak mempermasalahkan hal itu kepada Ardi. Bagaimanapun, Bu Lena adalah ibu Ardi, dan Arlin tidak ingin menjadi penyebab perselisihan antara suami dan ibu kandungnya. Keesokan harinya, suasana tak kunjung membaik. Pagi itu, Ardi bangun lebih awal dari biasanya, tetapi ia tetap tidak banyak bicara. Bahkan saat sarapan, ia hanya meminum kopi dengan terburu-buru dan segera beranjak ke kantor tanpa mengucapkan salam perpisahan seperti biasanya. Setelah Ardi pergi, Arlin merapikan meja makan dan mulai membersihkan rumah. Namun pikirannya tidak bisa tenang. Ada rasa khawatir yang menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ardi, gumamnya sambil mengelap meja. Mungkin ini hanya stres kerja, pikir Arlin, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pekerjaan. Saat sedang mencuci piring, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Itu dari Bu Lena. "Arlin, datang ke rumah sekarang. Ada yang perlu ibu bicarakan." Pesan singkat itu membuat jantung Arlin berdegup kencang. Pikirannya langsung berkecamuk. Mengapa tiba-tiba Bu Lena ingin berbicara dengannya? Arlin tahu bahwa hubungan mereka tidak pernah benar-benar dekat, namun Bu Lena jarang mengajaknya bicara langsung, apalagi meminta bertemu seperti ini. Dengan perasaan tak menentu, Arlin mengganti pakaian dan segera berangkat ke rumah mertuanya. Jalanan pagi itu sepi, tetapi suasana di hatinya justru ramai dengan berbagai kekhawatiran. Semoga ini bukan sesuatu yang buruk, doa Arlin dalam hati. Saat tiba di rumah Bu Lena, pintu depan sudah terbuka. Tika, adik Ardi, duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Namun, kehadiran Arlin tidak mendapat sambutan ramah. Tika hanya melirik sekilas tanpa sapaan, seolah kehadiran Arlin bukan sesuatu yang penting. Arlin pun mengetuk pintu kamar Bu Lena, sedikit gugup. "Ibu, Arlin sudah datang," ucapnya pelan. "Masuk saja," terdengar suara Bu Lena dari dalam kamar. Arlin membuka pintu dan mendapati ibu mertuanya duduk di kursi sambil memegang segelas teh. Wajah Bu Lena tampak serius, berbeda dari biasanya. "Arlin, duduk sini," kata Bu Lena, menunjuk kursi di depannya. Arlin menurut, meski hatinya terasa semakin berat.
Bulena menghela napas panjang sebelum berbicara. Ibu nggak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi ada yang perlu kamu tahu tentang Ardi. Arlin menegakkan tubuhnya, cemas. Apa maksud ibu? Tanyanya dengan nada khawatir. Kamu tahu nggak, akhir-akhir ini Ardi sering pulang dengan wajah lelah karena masalah yang dia hadapi? Ibu sudah lama curiga kalau ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kalian, kata Bulena dengan nada dingin. Arlin terdiam, tidak tahu harus merespon apa. Ia menunggu kelanjutan dari perkataan ibu mertuanya itu, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Sejujurnya, ibu nggak bisa tinggal diam lagi. Ibu tahu kamu istri Ardi, tapi belakangan ini ibu merasa kamu terlalu banyak menuntut dari Ardi. Gajinya sudah hampir habis buat memenuhi kebutuhanmu, dan sekarang ibu dan Tika yang jadi kekurangan. Ibu nggak suka melihat anak ibu kesusahan karena kamu, lanjut Bulena dengan nada tajam. Arlin merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba Bulena menuduhnya? Arlin tidak pernah meminta lebih dari yang diberikan Ardi, bahkan ia selalu berusaha hidup hemat. Ibu, saya nggak pernah. Jangan menyangkal, Arlin. Ibu sudah melihat semuanya. Ardi nggak pernah sekeras ini sebelum dia menikah sama kamu, potong Bulena dengan suara tinggi. Arlin terdiam, bingung dan terluka. Tuduhan itu seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Bulena menatapnya tajam, kalau kamu benar-benar sayang sama Ardi, kamu harus belajar melepaskan dia dari tekanan ini. Atau mungkin kamu yang harus pergi. Perkataan terakhir itu membuat Arlin terhenyak. Ia tahu, ini bukan sekadar omelan ibu mertua biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan oleh Bulena. Sesuatu yang kelak akan mengguncang pernikahannya. Benih fitnah yang mulai tumbuh. Matahari sudah terbenam ketika Arlin pulang dari rumah Bulena. Perasaan berat yang menggelayut di hatinya sejak percakapan dengan ibu mertuanya tak kunjung hilang. Tuduhan Bulena terus berputar di pikirannya seperti badai yang tak mau reda. Menuntut dari Ardi, pikir Arlin, hatinya diliputi kebingungan dan sakit hati. Ia tak pernah sekalipun meminta lebih dari yang bisa diberikan oleh suaminya. Selama ini, ia justru berusaha mendukung Ardi sebisa mungkin, bahkan rela hidup sederhana. Lalu mengapa Bulena bisa berasumsi seperti itu? Setibanya di rumah, Arlin langsung menuju kamar, berharap bisa beristirahat dan menenangkan pikirannya. Namun, begitu memasuki kamar, ia melihat Ardi duduk di atas ranjang, matanya terpaku pada layar ponsel. Wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya. "Mas, aku baru pulang dari rumah ibu," kata Arlin, mencoba membuka pembicaraan. Ia berharap bisa menjelaskan apa yang terjadi antara dirinya dan Bulena tadi siang. Ardi hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. Suasana di kamar itu terasa kaku, dan Arlin bisa merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. "Ada sesuatu yang ibu sampaikan ke kamu?" tanya Arlin, memberanikan diri untuk memulai percakapan yang sepertinya akan sulit. Ia tahu, percakapan dengan Bulena tadi bukanlah hal sepele. Ia berharap Ardi belum terpengaruh oleh ibunya. Ardi menghela napas panjang, lalu akhirnya menurunkan ponselnya. "Ibu cerita banyak hal akhir-akhir ini, Lin. Tentang bagaimana dia dan Tika kesulitan karena aku harus membagi gajiku antara kalian berdua. Ibu bilang, aku terlalu sibuk mengurus kamu dan kurang peduli dengan mereka.
Arlin merasakan dadanya berdesir. Kalimat itu terdengar sangat mirip dengan apa yang Bu Lena katakan padanya tadi siang. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik ucapan itu, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ini bukan hanya tentang uang. Aku nggak pernah minta lebih dari apa yang Mas kasih, jawab Arlin dengan suara tenang. Aku juga selalu mendukung Mas untuk membantu Ibu dan Tika. Tapi akhir-akhir ini, rasanya kita seperti jauh. Aku juga nggak tahu kenapa. Ardi menundukkan kepala. Aku cuma merasa tertekan, Lin. Di satu sisi aku ingin memastikan kamu bahagia, tapi di sisi lain, Ibu juga punya kebutuhan. Dan Tika masih perlu banyak bantuan. Kadang aku merasa apa yang kulakukan gak pernah cukup buat keduanya. Arlin ingin sekali menggenggam tangan Ardi dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Kata-kata Bu Lena tadi siang masih menggema di telinganya. Seolah-olah semua ini sudah direncanakan sejak awal. Arlin tahu Bu Lena tidak pernah benar-benar menyukainya. Namun, dia tak pernah menyangka bahwa ibu mertuanya akan sejauh ini mencampuri rumah tangga mereka. Ibu bilang, aku yang membuat Mas susah. Arlin mencoba menyelami apa yang sedang terjadi di pikiran suaminya. Ardi menggeleng pelan, tapi Arlin bisa melihat ada keraguan di matanya. Ibu cuma khawatir, itu saja. Kamu tahu kan, Ibu selalu ingin memastikan semua baik-baik saja. Arlin tak bisa menahan perasaan getir di hatinya. Mas, aku gak pernah berniat untuk membebani kamu. Aku cinta sama kamu, dan aku rela hidup sederhana selama kita bersama. Tapi kalau Ibu terus merasa seperti itu, kita harus bicara dan cari solusi. Aku gak mau masalah ini makin besar. Hari-hari berikutnya tidak membaik. Hubungan Ardi dan Arlin semakin renggang. Ardi semakin sering pulang terlambat, dan saat di rumah, ia terlihat seperti orang yang tertekan, jarang berbicara atau menunjukkan kasih sayang seperti dulu. Sementara itu, Bu Lena semakin sering menyudutkan Arlin setiap kali mereka bertemu. Kata-katanya semakin tajam, penuh sindiran tentang bagaimana Arlin menyerap gaji Ardi dan membuat hidup mereka sulit. Aku cuma ingin melihat anakku bahagia, ucap Bu Lena suatu sore saat Arlin datang berkunjung. Tapi kalau kamu terus-menerus membuat dia kesulitan, bagaimana mungkin dia bisa bahagia? Arlin hanya bisa tersenyum tipis dan menahan diri untuk tidak tersulut emosi. Ia tahu, membantah hanya akan memperburuk keadaan. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan kekhawatiran yang semakin besar. Apakah Ardi mulai mempercayai semua yang dikatakan ibunya? Apakah pernikahannya sedang berada di ambang kehancuran? Suatu malam, setelah seharian bekerja dan mengurus rumah, Arlin memutuskan untuk mengajak Ardi bicara serius. Ia merasa bahwa jika masalah ini dibiarkan, maka pernikahan mereka akan runtuh. Ardi tiba di rumah lebih awal dari biasanya, dan meskipun wajahnya tetap tampak lelah, Arlin tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara. Mas, aku tahu akhir-akhir ini kita banyak masalah, kata Arlin sambil duduk di samping Ardi di sofa. Aku nggak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tapi aku tahu kita nggak bisa terus seperti ini. Ardi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku juga nggak mau kita terus begini, Lin. Tapi aku bingung harus gimana. Arlin menarik napas dalam-dalam. Kita harus jujur satu sama lain, Mas. Apakah kamu merasa ibu benar?
apakah kamu merasa aku terlalu menuntut? Ardi mengusap wajahnya dengan tangan, jelas terlihat lelah dan bingung. Aku nggak tahu, Lin. Aku cuma merasa tertekan. Di satu sisi, ibu bilang kamu terlalu banyak meminta. Di sisi lain, aku juga tahu kamu nggak pernah minta yang aneh-aneh. Tapi ibu, dia terus bilang hal-hal yang membuatku ragu. Arlin merasakan hatinya hancur mendengar pengakuan suaminya. Ini lebih dari sekadar rasa lelah atau tekanan pekerjaan. Ini adalah benih ketidakpercayaan yang sudah mulai tumbuh di antara mereka. Mas, aku nggak pernah ingin membuatmu memilih antara aku dan ibu, kata Arlin dengan suara bergetar. Tapi kalau ibu terus-menerus menuduhku seperti ini, kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Aku butuh kamu percaya sama aku. Ardi menatap mata Arlin, dan untuk sesaat, ada kilatan rasa bersalah di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa menjawab, ponselnya berdering. Itu dari Bulena. Ardi langsung mengangkat teleponnya, dan wajahnya kembali tegang. Ya, Bu. Iya, aku akan ke sana sekarang, jawabnya singkat sebelum mematikan telepon. Arlin hanya bisa menatap kosong ketika Ardi segera bersiap untuk pergi ke rumah ibunya. Percakapan mereka yang begitu penting harus terganggu lagi. Dan kali ini, Arlin merasa bahwa waktu mereka untuk memperbaiki segalanya semakin menipis. Ketika pintu rumah tertutup dan Ardi pergi, Arlin merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Ia berdiri di ruang tamu yang sepi, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar, dan Bulena memegang kendali atasnya. Tapi ia tidak tahu seberapa jauh ibu mertuanya akan pergi untuk memisahkan mereka. Arlin menghela napas panjang, merasakan air mata menggenang di sudut matanya. Aku harus kuat, gumamnya, mencoba menghibur dirinya sendiri. Tapi dalam hati, Arlin tahu, badai yang lebih besar sedang datang. Bab ini memberikan intensitas drama yang lebih dalam, menunjukkan bagaimana benih ketidakpercayaan mulai tumbuh di antara Arlin dan Ardi. Fitnah yang disebarkan oleh Bulena semakin mempengaruhi hubungan mereka, dan ini menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Apakah Arlin akan mampu menyelamatkan pernikahannya? Atau apakah rencana Bulena akan berhasil? Jerat yang semakin menjerat. Arlin memandangi langit-langit kamar tidur yang gelap, tubuhnya berbaring di ranjang dengan pikiran yang terus berputar. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, tapi mata Arlin masih belum bisa terpejam. Ketegangan yang terjadi akhir-akhir ini membuat tidur menjadi hal yang sulit baginya. Ardi belum juga pulang, dan ini bukan pertama kalinya. Setelah menerima panggilan telepon dari ibunya, Ardi seringkali langsung pergi tanpa memberikan penjelasan kapan dia akan kembali. Aku tidak bisa terus seperti ini, pikir Arlin. Ada perasaan yang tidak enak terus mengusik hati nuraninya. Ia merasa terjebak di antara tanggung jawab sebagai istri dan ketidakmampuan untuk melawan kediktatoran Bulena yang terus mengendalikan suaminya. Pagi itu, Ardi pulang ketika matahari sudah mulai naik. Wajahnya lelah, dengan kantung mata yang menonjol di bawah matanya. Ia melewati Arlin yang sedang menyiapkan sarapan di dapur tanpa sepatah kata pun. Mas, kita perlu bicara, kata Arlin mencoba memecah keheningan. Aku capek, Lin. Besok aja, jawab Ardi singkat, sebelum menghilang ke dalam kamar. Suara pintu yang tertutup terdengar seperti penolakan yang dingin di telinga Arlin. Arlin mengepalkan tangannya,
berusaha menahan rasa sakit di hatinya. Setiap kali ia mencoba mendekati Ardi, selalu ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Dinding itu seolah makin tebal dan makin tinggi setiap harinya, dan Arlin tahu bahwa di balik dinding itu, Bu Lena berperan besar. Hari itu, Arlin memutuskan untuk mendatangi rumah Bu Lena tanpa memberitahu Ardi. Ia harus bicara dengan ibu mertuanya, mencari cara agar konflik ini bisa selesai. Meskipun merasa tertekan dengan sikap Bu Lena yang dingin dan tajam, Arlin tidak bisa tinggal diam. Rumah tangganya sedang dalam bahaya, dan ia harus melakukan sesuatu. Saat Arlin tiba di rumah Bu Lena, ia disambut oleh pintu yang terbuka lebar. Di dalam, suara tawa terdengar samar-samar dari ruang tamu. Arlin melangkah masuk dengan ragu, namun ia segera menghentikan langkahnya ketika melihat pemandangan di depannya. Di ruang tamu, Bu Lena sedang duduk bersama seorang perempuan muda yang tak dikenal. Perempuan itu terlihat jauh lebih muda daripada Ardi, dengan wajah cantik dan tubuh langsing yang elegan. Mereka tertawa bersama seolah berbagi cerita yang menyenangkan. "Halo, Arlin," sapa Bu Lena tanpa rasa terkejut ketika melihat menantunya berdiri di ambang pintu. Senyumnya tipis, tapi tidak mengundang. "Bu, ini siapa?" tanya Arlin, menahan diri agar tidak terdengar kasar. Perasaan aneh mulai mengganjal di hatinya. "Oh, ini Anissa," jawab Bu Lena dengan nada yang terdengar terlalu manis. Anissa ini teman dekat Ardi dari dulu. Kebetulan baru-baru ini dia kembali dari luar negeri setelah selesai studinya. Kami ngobrol-ngobrol saja, mengenang masa lalu. "Ibu kira kamu sudah tahu tentang Anissa." Arlin mengerutkan kening. Nama Anissa tidak pernah disebut oleh Ardi, setidaknya bukan di dalam pernikahan mereka selama ini. Ada sesuatu yang janggal di sini, dan Arlin bisa merasakannya. "Aku nggak tahu tentang Anissa," jawab Arlin pelan, suaranya sedikit bergetar. Tatapan matanya tak lepas dari perempuan muda itu yang hanya tersenyum sopan namun dingin, seperti ada agenda tersembunyi di balik senyumnya. Anissa bangkit dari duduknya, memperlihatkan sosok anggun dan percaya diri. "Senang bertemu denganmu, Arlin. Aku sering dengar cerita tentang kamu dari Tante Lena dan Ardi," katanya dengan nada ramah. Tapi di balik nada itu, Arlin bisa merasakan ada ketidaktulusan yang disembunyikan. "Ardi bilang." Arlin mengulang dengan ragu. Ada perasaan tidak nyaman yang semakin besar di dalam dirinya. Mengapa Ardi tidak pernah bercerita tentang perempuan ini? Apakah ada hal lain yang sedang terjadi di belakangnya? "Tentu saja," jawab Anissa tanpa ragu. "Kami dulu sering bekerja sama dalam proyek yang sama, jadi banyak cerita yang terjalin. Tapi jangan khawatir, sekarang aku hanya di sini untuk berkunjung sebentar saja." Bu Lena memandang Arlin dengan tatapan yang seolah mengatakan bahwa perempuan ini lebih cocok untuk Ardi daripada dirinya. Arlin bisa merasakan tekanan yang semakin besar datang dari arah ibu mertuanya. Sebuah skenario mulai terlukis jelas di benaknya. Ini bukan sekadar obrolan santai antara teman lama. Ini lebih dari itu. Anissa kemudian pamit dengan sopan, memberikan tatapan terakhir yang seolah ingin menegaskan posisinya. Setelah perempuan itu pergi, Arlin mencoba untuk menenangkan dirinya. Tetapi sebelum ia bisa mengucapkan satu kalimat pun, Bu Lena mulai berbicara. "Kamu tahu, Arlin, Ardi sebenarnya bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Dia lelaki yang berpotensi besar.
Kalau bukan karena kamu, mungkin dia sudah mencapai lebih banyak hal sekarang." Perkataan itu seperti duri yang menusuk langsung ke hati Arlin. Ia tahu kemana arah percakapan ini. Bu Lena secara terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak layak untuk Ardi. Bahwa Ardi pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik seperti Anissa, mungkin. "Bu, saya selalu mendukung Ardi sebaik mungkin," kata Arlin, suaranya bergetar dengan emosi yang berusaha ditahan. "Saya mencintai dia, dan kami sudah berusaha keras menjalani pernikahan ini." Bu Lena menatapnya dengan tajam, seperti predator yang melihat kelemahan di mangsanya. "Cinta saja tidak cukup, Arlin. Kehidupan itu butuh lebih dari sekadar cinta. Ardi butuh istri yang bisa mendukungnya secara finansial, seseorang yang lebih stabil, lebih mandiri. Kamu pikir kamu bisa terus bergantung pada gajinya? Pada akhirnya, itu semua akan habis. Dia akan kelelahan, dan siapa yang akan bertanggung jawab?" Arlin menelan ludah. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Lena semakin membuatnya merasa terpojok. Ia tahu ibu mertuanya tidak pernah benar-benar menyukainya, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan sampai pada titik seperti ini. "Kamu pikir Ardi bisa terus bertahan dalam situasi ini? Lama-kelamaan, dia akan sadar bahwa kamu hanya menjadi beban untuknya." Air mata mulai menggenang di sudut mata Arlin. Namun, ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Bu Lena. Ia tidak ingin memberikan kemenangan mudah kepada wanita ini. "Saya mencintai Ardi, dan saya tahu dia mencintai saya. Kami akan melewati ini bersama." Bu Lena tersenyum tipis, penuh kemenangan. "Kita lihat saja nanti, Arlin. Kita lihat seberapa lama pernikahan kalian bisa bertahan." Malam itu, ketika Ardi pulang, Arlin menunggu di ruang tamu dengan hati yang penuh kekhawatiran. Ia tahu percakapan ini tidak bisa ditunda lagi. Dia harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini, terutama mengenai Anissa. Ketika Ardi membuka pintu dan melihat Arlin duduk di sofa, ia tampak terkejut. "Kamu belum tidur?" Arlin menatap suaminya dengan mata penuh pertanyaan. "Aku perlu bicara sama kamu, Mas. Tentang Anissa." Wajah Ardi langsung berubah, dan itu memberikan jawaban lebih banyak daripada kata-kata. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang sudah lama tidak diceritakan. Arlin menatap Ardi dengan tatapan yang memohon. "Mas, aku cuma ingin tahu yang sebenarnya. Siapa Anissa? Kenapa kamu gak pernah cerita tentang dia sebelumnya?" Ardi menghela napas panjang, lalu duduk di samping Arlin. Ia tampak gelisah, seolah tahu bahwa ini adalah pembicaraan yang tak terhindarkan. "Anissa itu teman lama, Lin. Dulu kami kerja bareng sebelum kamu dan aku menikah. Nggak ada yang perlu kamu khawatirkan." "Kalau memang nggak ada yang perlu dikhawatirkan, kenapa kamu nggak pernah cerita?" tanya Arlin dengan nada yang lebih lembut, meski hatinya penuh dengan kekhawatiran. "Aku nggak pernah mendengar satupun tentang Anissa selama ini." Ardi terdiam, jelas merasa terpojok oleh pertanyaan itu. "Aku cuma nggak mau kamu berpikir macam-macam," jawabnya akhirnya. "Lagi pula, dia cuma teman lama yang kebetulan datang ke sini. Aku nggak mau bikin masalah." Arlin mengangguk pelan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar masalah sederhana. Kedatangan Anissa bukanlah kebetulan belaka.
Bulena pasti memainkan peran besar dalam mendekatkan perempuan itu dengan suaminya. Dan Arlin tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. Bab ini memperdalam konflik emosional yang dihadapi Arlin. Dengan kehadiran sosok Anissa, tekanan dari Bulena semakin besar, dan benih ketidakpercayaan semakin tumbuh di dalam rumah tangga Arlin dan Ardi. Pembaca dibawa pada titik di mana mereka merasakan ketegangan dan kegelisahan Arlin, meninggalkan pertanyaan besar, akankah Ardi tetap setia, atau apakah jerat Bulena akan semakin menjerat kehidupan mereka? Runtuhnya kepercayaan. Hari-hari berlalu, dan jarak di antara Arlin dan Ardi semakin lebar. Ardi mulai lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, dan setiap kali ia pulang, percakapan mereka semakin singkat. Arlin bisa merasakan perubahan ini, tapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Setiap kali ia mencoba membicarakan masalah mereka, Ardi selalu menutup diri, seolah-olah masalah itu tidak ada. Namun, Arlin tahu, masalah itu ada, dan tumbuh semakin besar setiap hari. Suatu sore, ketika Arlin sedang membereskan rumah, ponsel Ardi yang tertinggal di meja bergetar. Arlin, yang awalnya tidak ingin mencampuri urusan pribadi suaminya, merasa hatinya berdebar-debar. Pesan dari Anissa muncul di layar ponsel itu, dengan kalimat yang langsung menusuk hati Arlin. "Mas, aku kangen obrolan kita kemarin. Aku senang bisa ketemu kamu lagi. Semoga kita bisa mengulang momen-momen seperti dulu." Perasaan marah, cemas, dan curiga bercampur aduk dalam hati Arlin. Dia mencoba menenangkan diri, tapi matanya tidak bisa berpaling dari layar. Sebelum Ardi kembali, ia cepat-cepat meletakkan ponsel itu dan melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, di dalam hatinya, badai mulai berkecamuk. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar obrolan. Arlin bisa merasakannya. Ardi pulang malam itu dengan wajah yang tampak letih, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Ia menjadi lebih dingin dan jauh, tidak seperti biasanya. Arlin mencoba mengajaknya bicara, tetapi Ardi tampak tidak tertarik untuk berlama-lama dalam percakapan. "Mas, aku nemu pesan dari Anissa di HP kamu," kata Arlin pelan, mencoba mengendalikan suaranya yang bergetar. Ia ingin jujur, ingin tahu kebenarannya. Ardi berhenti sejenak, lalu memandang Arlin dengan tatapan tajam. "Kamu cek HP-ku? Arlin, kamu gak punya hak buat itu. Itu urusan pribadi." Arlin terkejut dengan reaksi Ardi yang begitu defensif. "Mas, aku bukan mau mengorek-ngorek privasi kamu. Tapi kamu bisa jujur sama aku. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Anissa?" Ardi menghela napas panjang, lalu bangkit dari tempat duduknya. "Nggak ada yang terjadi, Lin. Kamu cuma terlalu cemburu, terlalu curiga. Anissa hanya teman lama. Kamu nggak perlu besar-besarin masalah ini. Tapi kenapa kamu nggak pernah cerita tentang dia? Kenapa semua ini baru muncul sekarang?" "Mas, aku cuma ingin tahu yang sebenarnya," desak Arlin, matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu nggak percaya sama aku, Arlin. Itu masalahnya. Kamu selalu mencari-cari kesalahan, seolah-olah aku melakukan sesuatu yang salah." Ardi terlihat semakin marah. "Kamu pikir Anissa lebih dari sekadar teman? Kamu salah besar. Aku capek dengan semua tuduhan ini." Arlin menahan isak tangisnya. Ia tahu ada yang tidak beres,
Tapi di sisi lain, ia juga tidak ingin menghancurkan pernikahan mereka dengan tuduhan yang mungkin belum pasti. Mas, aku hanya ingin kita jujur satu sama lain. Aku mencintai kamu, tapi aku butuh kejelasan. Aku nggak mau kita terjebak dalam situasi seperti ini. Ardi tampak bingung. Aku juga cinta kamu, Lin. Tapi aku nggak tahan kalau terus seperti ini. Percayalah, nggak ada yang terjadi. Malam itu, Ardi tertidur di kamar, sementara Arlin duduk di sudut ruangan dengan perasaan kosong. Tidak ada kepastian, hanya ketidakpastian yang semakin membebani pikirannya. Kata-kata Ardi tidak cukup untuk menghilangkan keraguan di hatinya. Ia tahu bahwa sesuatu telah berubah, dan perubahan itu bukanlah hal yang baik. Keesokan harinya, Arlin memutuskan untuk pergi menemui Rina, adik Ardi. Dia butuh seseorang untuk diajak bicara, seseorang yang bisa memberinya pandangan yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi. Meskipun Rina masih muda, Arlin tahu bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan Ardi dan mungkin bisa membantu menjelaskan situasi ini. Rina, aku butuh bantuan kamu, kata Arlin dengan suara pelan saat mereka duduk di sebuah kafe dekat rumah Rina. Rina menatap kakak iparnya dengan rasa prihatin. Ada apa, Mbak? Kak Ardi kenapa? Aku nggak tahu, Rina. Tapi sejak Anissa muncul, semuanya berubah. Ardi jadi dingin, jarang di rumah, dan aku nemu pesan dari Anissa di HP-nya. Aku bingung, Rina. Aku takut kalau ada sesuatu di antara mereka. Rina terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Arlin. Mbak, aku ngerti perasaan kamu. Aku tahu Kak Ardi mungkin lagi banyak pikiran karena kerjaan dan tekanan dari Mama. Tapi soal Anissa, aku nggak yakin. Aku juga baru tahu kalau Anissa balik lagi. Kak Ardi nggak pernah cerita apa-apa soal dia. Tapi kamu tahu nggak, Rina, siapa Anissa sebenarnya? Apa dia punya hubungan spesial sama Ardi dulu? Tanya Arlin dengan suara yang penuh harap. Rina menghela napas panjang, tampak ragu untuk menjawab. Bak dulu waktu Kak Ardi masih belum nikah, memang Anissa sempat dekat sama Kak Ardi. Tapi mereka nggak pernah pacaran secara resmi. Setelah itu Anissa pergi ke luar negeri, dan Kak Ardi mulai serius sama Mbak. Aku pikir hubungan mereka udah selesai. Arlin menatap Rina dengan tatapan kosong. Jadi, mungkin mereka punya sejarah. Mungkin, Mbak. Tapi aku yakin Kak Ardi sayang sama Mbak. Masalahnya, Mama selalu ingin kontrol hidup Kak Ardi. Kamu tahu, Mama nggak pernah suka kalau ada perempuan lain di samping Kak Ardi yang menurut dia nggak sepadan. Aku yakin Mama juga punya pengaruh di sini. Pengaruh gimana? Tanya Arlin, mulai merasa ada yang lebih dalam dari sekadar perselingkuhan emosional. Mama selalu punya rencana buat Kak Ardi. Dia mau Kak Ardi sukses dan gak punya beban. Dan mungkin Mama lihat Mbak sebagai penghalang. Apalagi sekarang ada Anissa. Mama pasti berpikir kalau Anissa lebih baik buat Kak Ardi, lebih cocok dengan rencana Mama. Arlin terdiam, merasakan kenyataan pahit yang semakin jelas di hadapannya. Ini bukan sekadar masalah antara dia dan Ardi. Ini adalah rencana yang lebih besar, sebuah skenario yang sudah dirancang oleh Bu Lena sejak lama. Dan Anissa adalah bagian dari rencana itu. Aku harus bicara sama Ardi lagi, Rina. Aku nggak bisa biarin semua ini hancur begitu saja. Aku masih cinta dia.
Rina mengangguk pelan. Aku ngerti, Mbak. Tapi hati-hati. Mama nggak mudah dihadapi, dan Anissa juga bukan orang sembarangan. Kalau kamu mau mempertahankan Kak Ardi, kamu harus kuat. Ketika Arlin pulang ke rumah, perasaannya campur aduk. Ia tahu bahwa percakapan dengan Ardi malam ini akan menjadi titik balik dalam pernikahan mereka. Ia harus membuat Ardi mengerti, membuatnya memilih antara cinta mereka atau pengaruh ibunya. Namun, malam itu, sebelum Arlin sempat berbicara, Ardi sudah lebih dulu mengeluarkan sebuah pernyataan yang membuat hati Arlin terbelah. Kita perlu break, Lin. Aku butuh waktu buat sendiri. Semua ini terlalu berat. Arlin terpaku di tempatnya. Air matanya mengalir tanpa bisa ia hentikan. Break? Itu berarti Ardi menyerah? Berarti Anissa dan Bulena sudah memenangkan pertarungan ini? Tapi Mas, kita bisa bicarakan ini. Aku nggak mau kita break, aku mau kita selesaikan ini bersama-sama, kata Arlin dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi yang meledak-ledak di dalam dirinya. Ardi menatap Arlin dengan tatapan lelah, dan Arlin tahu bahwa suaminya telah berubah. Bukan lagi lelaki yang dulu dia cintai dan percayai. Bulena dan Anissa telah berhasil menanamkan keraguan di hatinya, dan sekarang Ardi terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada perasaan mereka berdua. Kita perlu waktu, kata Ardi pelan sebelum masuk ke kamar, meninggalkan Arlin dengan perasaan hancur di tengah ruang tamu yang sunyi. Arlin merasa seperti dunianya runtuh. Cinta yang dulu begitu kuat kini mulai retak, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Di sisi lain, Bulena dan Anissa terus menekan, semakin memperburuk situasi. Kini, Arlin harus menghadapi kenyataan pahit. Suaminya mungkin sedang tergelincir keluar dari genggamannya, dan cinta mereka mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan pernikahan ini. Jeratan fitnah. Hari-hari setelah keputusan break yang diusulkan Ardi terasa seperti penantian tanpa akhir bagi Arlin. Perasaan hampa menyelimutinya, seolah-olah rumah yang dulu penuh kehangatan berubah menjadi penjara dingin yang sunyi. Ardi semakin jarang pulang, dan ketika pulang pun, ia hanya berlalu tanpa menyapa, bahkan sering mengunci diri di kamar atau menghindari percakapan panjang dengan Arlin. Jarak antara mereka bukan lagi sekadar fisik, tapi juga emosional, semakin lama semakin sulit dijembatani. Bulena, yang sering berkunjung ke rumah, selalu hadir dengan senyum tipis di wajahnya. Ia berusaha bersikap ramah di depan Arlin, tapi Arlin merasakan ada duri tersembunyi di setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Bulena bukanlah orang yang bicara terus terang, tapi caranya menyindir atau mengajukan pertanyaan yang seolah-olah peduli, selalu terasa mengintimidasi. Apa Ardi masih sibuk di kantor, Lin? Tanya Bulena suatu sore ketika mereka duduk di ruang tamu. Pertanyaan yang terdengar biasa itu bagi Arlin terasa seperti sindiran tajam. Masih, Bu. Belakangan memang sibuk, jawab Arlin sambil tersenyum kaku, mencoba menjaga sopan santun meski hatinya teriris. Iya, memang. Kalau sudah punya banyak tanggung jawab di kantor, sering lupa waktu buat keluarga, ya, lanjut Bulena dengan nada yang tak bisa diabaikan. Arlin hanya bisa menunduk, tak ingin memperpanjang percakapan yang jelas-jelas merendahkannya. Namun, kali ini, Bulena tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan serangannya, dengan suara yang lebih rendah namun penuh makna. Kamu tahu, Lin, perempuan itu harus pintar-pintar jaga suami.
Kalau suami sudah sibuk, apalagi ketemu dengan perempuan-perempuan lain di luar sana, istri harus bisa mempertahankan dirinya. Kalau tidak, ya bisa-bisa suaminya berpaling. Sayang, kan? Kata-kata itu menembus hati Arlin seperti panah beracun. Ia tahu Bu Lena sedang menyindirnya, mengingatkan bahwa mungkin ada perempuan lain yang lebih baik di luar sana. Dan yang lebih menakutkan lagi, Arlin merasakan kebenaran dari kata-kata itu. Anissa semakin sering terlihat dalam kehidupan Ardi, meski tak pernah secara langsung. Arlin bisa mencium aroma persekongkolan di udara. Malam itu, setelah percakapan menyesakan dengan Bu Lena, Arlin duduk di kamar sambil memikirkan langkah berikutnya. Ia tidak bisa diam saja melihat pernikahannya perlahan-lahan hancur. Tapi, apa yang bisa ia lakukan? Ardi kini seperti orang asing baginya. Setiap usaha Arlin untuk mendekatinya selalu dihadang tembok dingin yang tak bisa ia tembus. Suatu hari, Rina, adik Ardi, datang mengunjungi Arlin. Wajahnya tampak khawatir, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. "Mbak Arlin, aku perlu bicara," kata Rina saat mereka duduk di halaman belakang rumah. Mata Rina penuh kekhawatiran, dan Arlin bisa merasakan ada sesuatu yang serius. "Ada apa, Rin? Kamu kelihatan gak tenang?" tanya Arlin sambil mencoba membaca wajah adik iparnya itu. "Mbak, aku gak tahu harus bilang apa, tapi aku dengar sesuatu yang bikin aku khawatir sama hubungan Mbak dan Kak Ardi." Jantung Arlin berdetak kencang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan Rina biasanya tidak akan datang kecuali ada hal penting. "Rina, tolong jangan bikin aku tambah khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi?" Rina menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. "Aku dengar dari teman-temanku, Bu Lena mulai menyebarkan cerita yang gak benar tentang Mbak. Dia bilang ke orang-orang bahwa Mbak gak bisa ngurus rumah tangga dengan baik, bahwa Mbak sering boros dan memanfaatkan uang Kak Ardi. Dan yang lebih parah, katanya Mbak mulai cari perhatian laki-laki lain." Arlin membeku mendengar tuduhan itu. Perasaan marah dan sakit hati segera menjalar ke seluruh tubuhnya. Fitnah. Ini semua fitnah. Bu Lena tidak hanya ingin menghancurkan pernikahan mereka, tapi juga menghancurkan reputasi Arlin. "Rina, itu nggak benar. Kamu tahu aku nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa Bu Lena tega melakukan ini padaku?" Arlin bertanya dengan suara penuh kekecewaan. "Mbak, aku tahu. Aku tahu Mbak gak seperti itu. Tapi Mama, dia sudah lama gak suka sama Mbak. Sejak awal, dia memang ingin Kak Ardi menikah dengan Anissa, dan sekarang dia melihat kesempatan buat memisahkan kalian," kata Rina dengan nada prihatin. Arlin menunduk, berusaha menahan tangis. Rasanya semua menjadi terlalu berat. Ia tahu bahwa hubungan dengan mertuanya tidak pernah mulus, tapi ia tidak pernah menyangka Bu Lena akan sampai hati menyebarkan fitnah seperti ini. "Aku nggak tahu lagi harus bagaimana, Rin. Semua ini sudah terlalu jauh," kata Arlin, suaranya bergetar karena menahan emosi. "Mbak, aku ada di pihak Mbak. Tapi aku juga tahu kalau Mama itu orang yang manipulatif. Dia akan melakukan apa saja demi rencananya. Aku cuma bisa bilang, hati-hati, Mbak. Jangan biarkan Mama menguasai Kak Ardi sepenuhnya." Hari-hari berikutnya, Arlin merasa semakin terisolasi.
Lingkungan sekitar mulai memandangnya dengan tatapan aneh, dan bisik-bisik di belakangnya semakin sering terdengar. Bulena berhasil memainkan perannya dengan sangat baik. Ia tahu bagaimana memanfaatkan orang-orang di sekitar untuk menyebarkan fitnah dan meruntuhkan reputasi Arlene sedikit demi sedikit. Bahkan, beberapa teman Ardi mulai menjauh darinya, seolah percaya pada cerita-cerita palsu yang disebarkan oleh mertuanya. Ardi sendiri semakin tenggelam dalam pekerjaannya dan jarang di rumah. Saat mereka berbicara, percakapan selalu berakhir dengan pertengkaran kecil yang membuat jarak di antara mereka semakin lebar. Arlene merasa suaminya mulai memandangnya dengan curiga, seolah-olah cerita fitnah itu telah meracuni pikiran Ardi. Meski Ardi tidak pernah secara terang-terangan menuduhnya, sikap dinginnya membuat Arlene tahu bahwa suaminya perlahan-lahan terpengaruh oleh fitnah yang disebarkan Bulena. Suatu malam, ketika Ardi pulang larut malam dari kantor, Arlene memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Arlene butuh kejelasan. Ia butuh tahu di mana posisi suaminya dalam semua ini. "Mas, kita harus bicara," kata Arlene tegas saat Ardi baru saja masuk ke rumah. Ardi terlihat lelah dan tidak ingin terlibat dalam percakapan serius. "Lin, aku capek. Bisa kita bicara besok saja?" "Mas, aku sudah gak tahan lagi. Aku tahu kamu dengar semua fitnah yang Bulena sebar tentang aku. Mas, aku butuh kamu buat percaya sama aku. Semua yang Bulena katakan itu nggak benar. Aku nggak pernah ngelakuin apa yang dia tuduhkan." Ardi terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Lin. Aku nggak tahu harus percaya apa sekarang. Terlalu banyak hal yang terjadi. Mama bilang kamu boros, kamu nggak bisa ngurus rumah tangga dengan baik. Aku nggak mau percaya, tapi semuanya mulai membuat aku ragu." Arlene merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Keraguan. Ardi ragu padanya. Semua fitnah yang disebarkan Bulena mulai membuahkan hasil. "Mas, aku mencintai kamu. Aku selalu setia sama kamu. Kenapa kamu lebih percaya sama Bulena daripada aku? Kenapa kamu lebih percaya fitnah daripada kenyataan yang kita jalani bersama?" Ardi menunduk, tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dalam keheningan itu, Arlene merasa cinta mereka telah mulai retak. Tidak ada lagi kepercayaan di antara mereka. Fitnah telah merusak segalanya. "Lin, aku butuh waktu. Aku butuh ruang untuk berpikir," kata Ardi akhirnya, suaranya terdengar lelah dan pasrah. Arlene tahu, permintaan itu adalah tanda bahwa hubungan mereka sedang berada di ujung tanduk. Bulena telah berhasil menjebak mereka dalam fitnah yang mematikan, dan Arlene tidak tahu apakah cinta mereka bisa selamat dari badai ini. Ia tidak akan lagi menjadi korban dari permainan Bulena. Jika pernikahannya memang harus berakhir, ia akan menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Tapi satu hal yang pasti, Arlene tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan harga dirinya lagi. Dengan keputusan itu, Arlene bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, satu hal yang jelas, Arlene sudah tidak lagi menjadi perempuan yang lemah. Kini, ia siap berjuang untuk masa depannya, dengan atau tanpa Ardi di sisinya. Jebakan yang sempurna. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tak kunjung mereda. Ardi semakin jauh dari Arlene, sementara Bulena semakin gencar menanamkan racun dalam pikiran anaknya. Di rumah,
Suasana seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Namun, Arlin tidak menyerah. Meski hatinya berkali-kali terluka, ia tahu bahwa bertahan adalah satu-satunya pilihan yang dimilikinya. Sampai pada satu titik, sesuatu yang besar akhirnya terjadi, fitnah besar yang disusun rapi oleh Bulena dan Anissa. Suatu sore yang dingin, Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak gugup, wajahnya penuh kekhawatiran. Arlin, yang sedang menyiapkan makan malam di dapur, langsung menyadari keanehan itu. "Mas, kamu sudah pulang?" tanya Arlin, berusaha menutupi rasa cemas yang mulai menyeruak. Ardi tak menjawab langsung. Ia meletakkan tas kerjanya di meja ruang tamu dan menatap Arlin dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, antara marah, sedih, dan kebingungan. "Arlin, kita perlu bicara," kata Ardi dengan nada tegas. Jantung Arlin berdegup kencang. Ia tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke arah Ardi dan duduk di sofa. "Ada apa, Mas?" "Apa yang terjadi?" tanyanya. Ardi terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku dapat pesan dari seseorang tentang kamu." Kata-kata itu membuat perut Arlin terasa mual. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini akan berakhir, dan perasaan takut segera melingkupinya. "Pesan apa, Mas?" "Dari siapa?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Ardi membuka ponselnya dan menunjukkan beberapa foto yang membuat darah Arlin mendadak membeku. Foto-foto itu menunjukkan dirinya sedang berbicara dengan seorang pria di sebuah kafe, pria yang tak lain adalah teman kuliahnya dulu. Di dalam foto, keduanya terlihat akrab, dan pada salah satu foto, ada momen saat pria itu memegang tangan Arlin. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan, Mas." Arlin segera mencoba menjelaskan, meski ia tahu situasi ini terlihat sangat buruk. "Ini temanku, namanya Bayu. Kita bertemu secara nggak sengaja di kafe minggu lalu." Wajah Ardi terlihat semakin tegang. "Arlin, kamu pikir aku bodoh? Aku dengar dari banyak orang bahwa kamu sering bertemu dengan pria ini. Bahkan Mama bilang kamu berselingkuh dengannya." Kata-kata itu menghantam Arlin seperti petir. Ia tahu inilah puncak dari rencana Bulena. Fitnah yang selama ini hanya beredar di belakang layar, kini dibawa ke depan oleh Ardi. "Mas, kamu harus percaya sama aku. Aku nggak pernah selingkuh. Aku hanya bertemu Bayu sebentar, dan dia memegang tanganku karena dia mau mengucapkan selamat atas karierku." Itu saja. Suara Arlin terdengar bergetar. Tapi Ardi sudah berada dalam cengkeraman kebohongan. "Arlin, Mama sudah memperingatkan aku berkali-kali tentang ini. Dia bilang kamu nggak pantas buat aku, dan aku selalu membela kamu. Tapi sekarang, setelah melihat semua ini, aku nggak bisa lagi. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku," kata Ardi, suaranya mulai meninggi. Arlin merasakan sakit yang luar biasa. Ia bisa melihat jelas bagaimana Bulena dan Anissa berhasil menjebaknya dalam skenario yang sempurna. Foto-foto itu, gosip yang beredar, semuanya disusun sedemikian rupa untuk membuatnya terlihat bersalah. Tapi yang paling menyakitkan adalah Ardi lebih memilih percaya pada ibunya daripada dirinya. "Mas, tolong dengarkan aku. Ini jebakan. Bulena yang mengatur semua ini. Kamu tahu aku nggak akan pernah mengkhianati kamu," ujar Arlin dengan air mata mengalir di pipinya. Namun,
Ardi sudah terlanjur tersesat dalam rasa marah dan kecewa. Aku sudah dengar cukup, Arlin. Aku nggak bisa lagi mempercayai kamu. Mama benar, kamu bukan istri yang tepat buatku. Kata-kata itu menusuk hati Arlin seperti ribuan belati. Semua perjuangan yang telah ia lakukan, semua kesetiaan dan pengorbanan, seakan tak berarti lagi. Bu Lena telah berhasil memenangkan pertempuran ini. Arlin merasa kalah, namun lebih dari itu, ia merasa hancur. Keesokan harinya, Ardi pergi ke rumah ibunya, meninggalkan Arlin sendirian di rumah yang semakin dingin dan sunyi. Saat itulah Arlin sadar bahwa pernikahannya berada di ujung jurang. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkannya. Ardi sudah terseret terlalu jauh dalam jebakan Bu Lena dan Anissa. Di rumah Bu Lena, suasana berbeda jauh. Ardi tiba dengan wajah penuh kemarahan dan kebingungan. Di ruang tamu, Bu Lena sudah menunggunya dengan senyum kecil di wajahnya, sementara Anissa duduk di sampingnya, tampak begitu tenang dan anggun. "Nak, apa kamu sudah membuat keputusan?" tanya Bu Lena lembut, meski Ardi bisa merasakan ketegangan di balik suaranya. Ardi mengangguk pelan. "Aku nggak bisa terus begini, Ma. Arlin, dia menghancurkan kepercayaan aku. Aku pikir, aku harus mengambil langkah besar." Anissa yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara dengan nada penuh simpati. "Ardi, aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Tapi kamu harus memikirkan masa depanmu juga. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik." Kata-kata itu seperti menambah luka di hati Ardi. Selama ini ia berusaha keras mempertahankan pernikahannya, meski semua orang, termasuk ibunya, mengatakan bahwa Arlin tidak pantas untuknya. Namun, dengan bukti yang begitu jelas di depan matanya, ia merasa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Bu Lena kemudian memegang tangan Ardi dengan penuh kasih sayang. "Mama hanya ingin yang terbaik buat kamu, Nak. Mama tahu Arlin itu perempuan yang pintar, tapi dia nggak cocok buat kamu. Dia terlalu banyak menyusahkan kamu. Kamu lihat sendiri kan, dia bahkan nggak bisa jujur sama kamu." Ardi menundukkan kepala, merasakan berat di dadanya semakin menguat. "Aku akan bicara dengan Arlin besok tentang perceraian," katanya, hampir tanpa suara. Bu Lena tersenyum puas, sementara Anissa hanya mengangguk pelan, seolah setuju dengan keputusan Ardi. Jebakan yang mereka rencanakan begitu sempurna, dan kini Ardi sudah sepenuhnya jatuh dalam perangkap itu. Di sisi lain, Arlin mencoba bertahan dalam kesunyian rumah yang semakin terasa asing. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan meskipun hatinya hancur, ia sudah bersiap menerima kenyataan. Pernikahannya mungkin akan berakhir, tapi ia tidak akan membiarkan Bu Lena dan Anissa menghancurkan hidupnya lebih dari ini. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan penuh ketidakpastian. Ardi semakin jarang pulang, dan ketika ia pulang, percakapan mereka hanya seputar formalitas. Tidak ada lagi cinta atau kehangatan yang tersisa di antara mereka. Arlin tahu bahwa perceraian hanya tinggal menunggu waktu. Tapi di dalam dirinya, ia mulai merencanakan sesuatu, rencana untuk bangkit dan memulai hidup baru, tanpa Ardi, tanpa fitnah, tanpa rasa takut. Pada akhirnya, Arlin tahu bahwa ia tidak bisa melawan kebohongan dengan kekerasan. Ia harus membiarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menjadi korban selamanya. Bu Lena dan Anissa mungkin berhasil kali ini,
tapi mereka belum menang sepenuhnya. Keputusan terberat. Setelah seminggu berlalu, suasana di rumah Arlin semakin suram. Ardi jarang sekali pulang, dan ketika ia berada di rumah, kehadirannya terasa seperti bayangan. Tidak ada percakapan yang bermakna, tidak ada kehangatan. Hati Arlin sudah tahu, hanya masalah waktu sebelum semua ini runtuh. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa akhir dari segalanya akan datang begitu cepat. Pada suatu malam, Ardi akhirnya pulang dengan wajah yang tampak tegas dan penuh keputusan. Ia duduk di meja makan, menatap Arlin yang sedang mempersiapkan makan malam. Arlin merasakan aura berbeda dari suaminya, seperti ada sesuatu yang telah diputuskan tanpa melibatkan dirinya. Ia menghentikan aktivitasnya dan duduk di hadapan Ardi. "Kita harus bicara, Arlin." Suara Ardi terdengar tenang, namun dingin. Arlin menelan ludah, mencoba bersiap untuk apa yang akan dikatakan suaminya. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Mas?" tanyanya, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Ardi menatapnya dengan sorot mata yang berat. "Aku nggak bisa terus begini, Lin. Aku merasa hubungan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Aku tahu kamu merasakan hal yang sama." Arlin menatap suaminya, menahan air mata yang ingin tumpah. "Kamu mau bilang apa, Mas?" "Aku pikir lebih baik kita pisah," kata Ardi akhirnya. "Aku sudah lama memikirkannya. Kita sudah nggak bisa saling percaya lagi. Setiap hari aku merasa semakin jauh darimu. Dan aku nggak yakin kita bisa memperbaiki semua ini." Kata-kata itu jatuh seperti batu besar di hati Arlin. Meski ia sudah menduga ini akan terjadi, mendengar langsung dari mulut Ardi tetap saja membuat hatinya hancur. Air mata akhirnya mengalir di pipinya, meskipun ia berusaha menahannya. "Mas, kamu nggak percaya lagi sama aku?" tanya Arlin dengan suara bergetar. "Semua ini karena fitnah, kamu tahu itu. Bu Lena yang memanipulasi kamu. Kamu tahu aku nggak pernah selingkuh." Ardi menunduk, seolah terjebak dalam pertempuran batin. "Aku nggak tahu harus percaya siapa, Lin. Foto-foto itu gosip yang beredar, semuanya terlalu nyata buat aku. Mama mungkin punya pengaruh, tapi dia nggak mungkin mengarang cerita seperti ini." Arlin menggelengkan kepalanya, tidak percaya. "Kamu lebih percaya sama Bu Lena daripada aku, istrimu." "Aku nggak tahu lagi, Arlin. Aku cuma merasa capek. Aku capek dengan semua keraguan ini, capek dengan hubungan yang selalu penuh masalah. Mungkin ini yang terbaik buat kita." Kata-kata itu menghantam Arlin seperti pukulan telak. Ia merasakan sakit yang begitu mendalam, bukan hanya karena pernikahannya akan berakhir, tetapi juga karena suaminya lebih memilih percaya pada kebohongan yang disebarkan oleh Bu Lena. Namun, di saat yang sama, ia merasa bahwa mungkin ini adalah jalan yang harus ditempuh. Arlin menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. "Kalau itu memang keputusanmu, Mas, aku nggak bisa memaksamu untuk bertahan. Tapi kamu harus tahu, aku selalu setia. Aku nggak pernah mengkhianatimu. Dan aku berharap suatu hari kamu akan menyadari itu." Ardi terdiam, tampak semakin bimbang. Namun, keputusannya sudah dibuat. Ia berdiri dan menatap Arlin sekali lagi, sebelum akhirnya berkata, "Aku akan urus surat-surat perceraian. Aku harap kita bisa menyelesaikan ini dengan baik.
Setelah itu, Ardi meninggalkan rumah tanpa melihat ke belakang. Arlin hanya bisa duduk di kursinya, merasa seluruh dunianya runtuh. Malam itu, ia menangis sejadi-jadinya, merasakan semua rasa sakit dan pengkhianatan yang telah menumpuk selama berbulan-bulan. Pernikahannya yang dulu ia bangun dengan cinta dan harapan kini runtuh hanya karena fitnah dan kebohongan. Beberapa hari setelah percakapan itu, Arlin mulai bersiap menghadapi kehidupan baru. Meski hatinya terluka, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Ia harus bangkit dan melanjutkan hidupnya. Meskipun Ardi telah memutuskan untuk meninggalkannya, Arlin tidak akan membiarkan dirinya hancur sepenuhnya. Rina, yang selalu menjadi pendukung setia Arlin, terus mendampingi kakak iparnya di saat-saat sulit. Meski Rina sendiri merasa tertekan dengan sikap ibunya, ia tahu bahwa Arlin adalah korban yang sebenarnya. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di halaman rumah, Rina memulai percakapan yang telah ia simpan sejak lama. "Mbak, aku benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu ini bukan salah Mbak, dan aku nggak pernah percaya apa yang Mama bilang tentang Mbak." Arlin tersenyum pahit. "Rina, kamu nggak perlu minta maaf. Aku tahu kamu juga terjebak di antara semua ini. Aku cuma berharap Ardi bisa melihat kenyataan sebelum semuanya terlambat." Rina menggenggam tangan Arlin erat. "Mbak, aku yakin suatu hari nanti Kak Ardi akan sadar. Dia akan tahu bahwa Mama yang sebenarnya menyebabkan semua ini." Arlin menghela napas panjang. "Aku berharap begitu, Rina. Tapi sekarang, aku nggak mau bergantung pada harapan itu lagi. Aku harus mulai memikirkan hidupku tanpa Ardi." Meskipun berat, Arlin sudah mulai menerima kenyataan bahwa pernikahannya tidak bisa diselamatkan. Ia mulai memikirkan masa depan di mana ia harus berdiri sendiri dan membangun kembali hidupnya. Mungkin akan sulit, tetapi Arlin yakin bahwa ia bisa melakukannya. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian akhirnya dimulai. Ardi, yang masih dipengaruhi oleh Bu Lena, tampak tegas dalam keputusannya untuk berpisah. Arlin menghadiri setiap sesi pertemuan dengan kepala tegak, meskipun hatinya masih terluka. Ia tahu bahwa inilah akhir dari segalanya, tetapi ia tidak akan membiarkan perpisahan ini menghancurkan hidupnya. Pada suatu malam, setelah sesi pertemuan yang melelahkan, Arlin menerima pesan dari seseorang yang tidak ia duga, Bayu, teman lamanya yang sempat menjadi korban fitnah dalam skenario Bu Lena. "Arlin, aku dengar kabar tentang pernikahanmu. Aku turut sedih mendengarnya. Jika kamu butuh teman bicara, aku selalu ada," tulis Bayu dalam pesannya. Arlin terkejut, tetapi juga merasa terharu. Dalam kesulitan yang ia hadapi, masih ada orang-orang yang peduli padanya. Arlin membalas pesan itu dengan singkat, tetapi cukup untuk membuka kembali percakapan yang telah lama terputus. Meski ia tidak berharap apa-apa dari pertemuan ini, Arlin merasa ada kelegaan ketika mengetahui bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Seiring berjalannya waktu, Arlin mulai menerima undangan dari Bayu untuk sekadar bertemu dan berbicara. Tidak ada tekanan atau ekspektasi dari pertemuan itu, hanya dua orang yang saling mendukung di tengah kesulitan hidup. Arlin merasa nyaman berbicara dengan Bayu, meskipun ia masih berhati-hati agar tidak terlalu terbawa perasaan. Namun, tanpa disadari, benih-benih kepercayaan dan harapan baru mulai tumbuh di hati Arlin. Mungkin ini bukan akhir yang ia harapkan, tetapi mungkin
Justru dari sini ia bisa menemukan awal yang lebih baik. Arlin berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Wanita yang ia lihat di sana bukan lagi istri yang penuh ketakutan dan ketidakpastian. Ia adalah seorang perempuan yang kuat, yang telah melewati badai dan siap menghadapi apapun yang datang. Meskipun perceraian dengan Ardi menjadi kenyataan pahit, Arlin tahu bahwa ia bisa bangkit lagi. Ia memiliki masa depan yang masih bisa dibangun, dan ia akan melakukannya dengan kepala tegak. Perjalanan ini belum selesai, tetapi Arlin tahu bahwa ia telah membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Dan dari sini, ia akan melangkah ke depan, meninggalkan semua luka di belakang, siap memulai bab baru dalam hidupnya, bab yang ia tulis sendiri, tanpa fitnah, tanpa kebohongan, hanya kebenaran yang ia genggam erat. Arlin tersenyum kecil. Masa depannya mungkin tidak pasti, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun merenggut kebahagiaannya lagi. Awal baru yang tak terduga. Perceraian Arlin dan Ardi akhirnya resmi. Sidang terakhir yang dihadiri Arlin membawa rasa lega sekaligus pahit. Setelah sidang, Arlin keluar dari gedung pengadilan dengan langkah mantap meskipun hatinya masih terasa berat. Ia menyadari bahwa sekarang ia harus melanjutkan hidup tanpa bayangan masa lalu, tanpa keterikatan pada seseorang yang tidak lagi percaya padanya. Hari-hari setelah perceraian itu terasa aneh bagi Arlin. Ia harus membiasakan diri dengan hidup sendirian, tanpa rutinitas menunggu suami pulang, tanpa tanggung jawab menjadi istri. Namun, ia mulai menemukan kebebasan dalam kesendirian itu. Ia berusaha memulihkan luka-luka batin yang ditinggalkan Ardi dan terus menjalani hidupnya dengan lebih fokus pada dirinya sendiri. Suatu sore, ketika Arlin sedang duduk di sebuah kafe di pusat kota, menikmati secangkir teh hijau, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Arlin, kamu punya waktu besok malam? Ada acara di tempat baru. Aku pikir kamu akan suka. Aku bisa jemput kamu kalau kamu bersedia." Pesan itu dari Bayu. Dalam beberapa minggu terakhir, Bayu terus ada untuk Arlin. Mereka sering bertukar kabar, dan Bayu secara perlahan menjadi seseorang yang Arlin percayai. Tidak ada tekanan dari Bayu, tidak ada ekspektasi, hanya dukungan yang tulus. Bayu selalu tahu kapan harus bicara dan kapan harus mendengarkan. Mereka pernah memiliki hubungan pertemanan yang akrab, tetapi kali ini semuanya terasa berbeda. Kali ini, ada kehangatan yang tumbuh perlahan di antara mereka. Arlin memandang pesan itu dan tersenyum kecil. Ia memang tidak mencari hubungan baru dengan cepat, tapi ada sesuatu tentang Bayu yang membuatnya merasa nyaman dan diterima. Setelah beberapa saat berpikir, ia mengetik balasan. "Aku bisa. Jemput aku jam 7 ya." Keesokan malamnya, Bayu datang menjemput Arlin di depan apartemen barunya. Sejak perceraian, Arlin memutuskan untuk meninggalkan rumah lamanya dan menyewa apartemen kecil di pusat kota. Apartemen itu sederhana, tetapi cukup untuk dirinya yang kini hidup sendirian. Baginya, tempat baru ini adalah simbol kebebasan dan awal yang baru. Bayu menyambut Arlin dengan senyum hangat ketika ia membuka pintu mobil. "Kamu terlihat cantik malam ini," ucapnya. Arlin tersipu. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda dengan riasan minimalis. "Terima kasih, Bayu. Kamu juga terlihat rapi," balasnya sambil melirik pakaian semi-formal yang dikenakan Bayu. Mereka menuju ke sebuah restoran mewah yang baru dibuka di kota.
Restoran itu terkenal dengan suasana romantis dan pemandangan malam kota yang menakjubkan. Arlin merasa sedikit gugup ketika masuk ke dalam restoran itu bersama Bayu, tapi kehadiran Bayu yang tenang membuatnya merasa nyaman. Malam itu berjalan lancar. Percakapan mereka mengalir ringan dan menyenangkan. Bayu bercerita tentang pekerjaannya yang kini semakin sukses, dan bagaimana ia berencana membuka usaha baru di bidang properti. Arlin mendengarkan dengan antusias, merasa kagum dengan pencapaian Bayu. Namun, yang membuat Arlin semakin tertarik adalah perhatian Bayu terhadap dirinya. Bayu tidak hanya bercerita tentang dirinya sendiri, tetapi juga selalu menunjukkan ketertarikan pada apa yang sedang Arlin rasakan dan pikirkan. Ia mendengarkan dengan seksama saat Arlin berbicara tentang kehidupannya pasca perceraian, tentang luka yang ia rasakan, dan tentang usahanya untuk memulai kembali hidup. "Arlin, aku tahu semua ini gak mudah buat kamu," ucap Bayu lembut. "Tapi aku percaya, kamu adalah wanita yang kuat. Kamu bisa melewati ini semua, dan aku akan selalu ada kalau kamu butuh seseorang untuk berbicara." Kata-kata itu menenangkan hati Arlin. Ia merasa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa pamrih. Hatinya yang pernah terluka kini mulai sembuh, perlahan tapi pasti. Hari-hari berikutnya, pertemuan Arlin dan Bayu semakin sering. Bayu mengajak Arlin untuk menjelajahi kota, makan di restoran yang mereka belum pernah coba, dan menikmati pemandangan alam di luar kota. Hubungan mereka berkembang secara alami, tanpa paksaan. Arlin merasa aman bersama Bayu, sesuatu yang dulu tidak ia rasakan selama pernikahannya dengan Ardi. Sementara itu, kehidupan Ardi mulai berantakan. Setelah perceraiannya dengan Arlin, ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun, beban keuangan yang terus-menerus ia tanggung untuk memenuhi keinginan Bu Lena semakin membuatnya stres. Bisnis yang ia kelola mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran, dan masalah-masalah kecil yang dulu bisa ia atasi kini terasa seperti gunung yang tak bisa didaki. Bu Lena, di sisi lain, semakin menuntut. Uang dari Ardi digunakan untuk memenuhi keinginan-keinginannya yang tidak masuk akal. Ia membeli barang-barang mewah, mengadakan pesta besar-besaran, dan terus-menerus meminta lebih banyak dari anaknya. Ardi yang tadinya bisa mengabaikan hal ini, kini mulai merasakan dampaknya. Uang yang ia hasilkan dari perusahaannya tidak lagi cukup untuk menutupi kebutuhan keluarganya, apalagi keinginan Bu Lena yang tak kunjung berhenti. Satu persatu, klien-klien besar mulai menarik diri dari perusahaan Ardi. Mereka melihat ketidakstabilan manajemen dan mulai kehilangan kepercayaan. Ardi, yang dulunya dipuja sebagai pengusaha sukses, kini mulai kehilangan kontrol atas bisnisnya. Di sisi lain, Arlin mendapatkan tawaran kerja di sebuah perusahaan besar yang dikelola oleh teman Bayu. Setelah perceraian, ia memutuskan untuk kembali bekerja agar dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan bantuan Bayu, ia berhasil mendapatkan posisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Arlin merasa hidupnya mulai berjalan ke arah yang lebih baik, meski masa lalu masih meninggalkan bekas yang dalam. Satu malam, ketika Arlin sedang duduk di teras apartemennya menikmati secangkir kopi, Bayu datang dengan senyum cerah. "Ada kabar baik," katanya sambil menyerahkan sebuah berkas pada Arlin. "Apa ini?" tanya Arlin penasaran. "Ini tentang perusahaan Ardi," jawab Bayu. "Aku dengar mereka sedang dalam masalah keuangan besar. Kalau kamu mau,
kita bisa membelinya dan mengembalikan kendali perusahaan itu di tangan yang benar. Arlin terkejut. Membeli perusahaan yang dulu menjadi sumber kebanggaan Ardi? Skenario ini terasa seperti mimpi. Namun, setelah melihat kondisi Ardi yang semakin terpuruk, Arlin merasa bahwa mungkin ini adalah cara terbaik untuk melanjutkan hidupnya dengan mengambil alih kendali atas sesuatu yang dulu pernah ia tinggalkan. Aku akan membantumu dengan semua ini, Arlin, lanjut Bayu. Ini adalah kesempatanmu untuk memulai kembali, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sisimu. Arlin tersenyum, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Ia tahu bahwa bab baru dalam hidupnya telah dimulai, dan kali ini, ia akan melangkah dengan keyakinan penuh. Penutup yang mengubah segalanya. Sinar mentari pagi menembus jendela kaca besar di kantor Arlin. Di meja kerjanya yang elegan dan minimalis, berkas-berkas menumpuk, namun semua tertata rapi. Arlin menatap lembaran-lembaran itu dengan senyum penuh kemenangan. Proses akuisisi perusahaan milik Ardi akhirnya selesai. Perusahaan yang pernah menjadi kebanggaan suaminya itu kini berada di bawah kendalinya. Semuanya terasa seperti mimpi. Dulu, ia hanyalah seorang istri yang tidak dihargai, hidup di bawah bayang-bayang suami dan ibu mertua yang manipulatif. Kini, ia berdiri di puncak karirnya dengan kepala tegak, sebagai pemilik perusahaan yang baru ia beli. Perusahaan yang sama yang dulu hampir menghancurkan hidupnya. Beberapa bulan setelah perceraian, hidup Ardi mulai berantakan. Masalah keuangan yang muncul terus-menerus akibat keserakahan Bu Lena menjadi bom waktu yang akhirnya meledak. Perusahaan yang dulu berjalan stabil dan sukses kini merosot drastis. Para klien besar menarik diri, karyawan kunci mengundurkan diri, dan investasi yang diharapkan Ardi untuk menyelamatkan perusahaan tidak pernah datang. Bu Lena, yang sebelumnya bersikap seolah-olah memiliki kendali penuh atas kehidupan anaknya, semakin banyak menuntut uang. Ardi, yang dulu rela menuruti segala keinginan ibunya, mulai merasakan dampak buruk dari pengorbanannya. Namun, ia terlambat menyadari bahwa selama ini dirinya telah dimanipulasi. Semua yang ia lakukan hanya untuk menyenangkan Bu Lena, dan sekarang semuanya hancur di hadapannya. Uangnya terkuras, bisnisnya terpuruk, dan yang lebih menyakitkan, ia telah kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya dengan tulus, Arlin. Sementara itu, hubungan antara Arlin dan Bayu semakin erat. Meski kedekatan mereka dimulai dari sekedar teman yang saling mendukung, perlahan-lahan perasaan mereka mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bayu selalu ada untuk Arlin, bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai mitra yang siap membantu Arlin dalam menjalankan bisnis barunya. Di tengah kesibukan mereka, Arlin dan Bayu selalu meluangkan waktu untuk berbicara, berjalan-jalan, atau bahkan sekadar menikmati momen tenang bersama di teras apartemen. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di balkon dengan pemandangan kota yang gemerlap, Bayu memecah keheningan. Arlin, aku ingin bicara sesuatu yang serius. Arlin menoleh, menatap Bayu dengan penuh perhatian. Apa itu? Bayu menggenggam tangan Arlin, menatap matanya dengan lembut. Aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku tahu kamu baru saja keluar dari hubungan yang sulit, dan aku gak ingin terburu-buru. Tapi, aku rasa aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Aku ingin kita tidak hanya menjadi rekan atau teman. Aku ingin kita bisa membangun hidup bersama. Kalimat itu membuat hati Arlin berdebar.
Meski ia telah merasakan kedekatan mereka semakin intens, mendengar perasaan Bayu diungkapkan secara langsung membuatnya tersentuh. Bayu adalah seseorang yang penuh kasih sayang, tulus, dan tidak pernah memaksanya untuk sesuatu yang tidak siap. Perasaan Arlin juga sudah mulai tumbuh untuk Bayu, meski ia masih takut terluka lagi. Arlin terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang lembut namun tegas. Bayu, aku tidak akan menyangkal perasaanku. Aku juga merasa hal yang sama. Tapi setelah semua yang aku alami, aku perlu waktu. Aku ingin memastikan bahwa aku melangkah dengan hati yang penuh, bukan karena trauma masa lalu. Bayu tersenyum penuh pengertian. Aku mengerti, Arlin. Dan aku akan menunggu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, kapanpun kamu siap. Malam itu, meskipun tidak ada keputusan yang dibuat, hubungan mereka semakin mendalam. Bayu tidak pernah memaksa, dan Arlin merasa dihargai serta dicintai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari penting akhirnya tiba. Arlin, bersama timnya, memasuki gedung perusahaan yang dulunya dimiliki Ardi. Kini, perusahaan itu menjadi milik Arlin setelah proses akuisisi berjalan lancar. Di sisi lain, Ardi yang sudah kehilangan kendali atas bisnisnya datang dengan wajah penuh penyesalan. Ini adalah momen yang tidak pernah ia bayangkan, bahwa istrinya yang pernah ia ceraikan, kini menjadi pemilik perusahaan yang dulunya ia bangun dengan kerja keras. Saat Ardi berjalan menuju ruang pertemuan, hatinya terasa hancur. Seluruh hidupnya berantakan. Hubungan dengan adiknya, Rina, juga renggang karena ia terus-menerus memihak Bulena dan mempercayai fitnahnya terhadap Arlin. Kini, Arlin berdiri di puncak, sedangkan dirinya jatuh ke dasar. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang dulu ia remehkan kini berhasil melampaui dirinya. Di dalam ruang pertemuan, Arlin duduk di kursi pemimpin, dikelilingi oleh timnya. Ketika Ardi memasuki ruangan, suasana menjadi hening. Semua orang menatapnya, termasuk Arlin. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, ada keheningan yang panjang di antara mereka. Ardi tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ingin ia katakan terasa sia-sia. Akhirnya, Arlin membuka percakapan. Ardi, aku nggak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Tapi aku harap kamu tahu, aku tidak pernah ingin ini terjadi. Aku ingin kamu sadar bahwa apa yang terjadi pada kita dulu adalah akibat dari kebohongan dan fitnah yang tidak pernah kamu selidiki lebih dalam. Ardi mengangguk. Matanya penuh penyesalan. Aku tahu, Arlin. Dan aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu percaya pada Mama. Aku tidak pernah memberi kamu kesempatan untuk menjelaskan. Aku terlalu lemah. Arlin tersenyum tipis. Aku sudah memaafkanmu, Ardi. Tapi sekarang, aku telah melanjutkan hidupku. Aku sudah tidak lagi terjebak dalam masa lalu. Aku harap kamu bisa melakukan hal yang sama. Ardi terdiam. Ia tahu, tidak ada gunanya meminta Arlin kembali. Kesempatan itu sudah hilang. Arlin telah menemukan kekuatannya sendiri, sementara ia justru kehilangan semuanya. Terima kasih, Arlin, kata Ardi akhirnya dengan suara lirih. Terima kasih telah memaafkanku. Pertemuan itu diakhiri tanpa kata-kata lebih lanjut.
Arlin tahu bahwa ini adalah akhir dari babak lama dalam hidupnya dan awal dari sesuatu yang baru. Ia telah mengalahkan masa lalu, bukan dengan kebencian atau balas dendam, tetapi dengan kekuatan dan pengampunan. Beberapa bulan kemudian, Arlin dan Bayu akhirnya menikah dalam sebuah upacara kecil yang penuh kehangatan. Mereka memilih untuk tidak menggelar pesta besar, hanya mengundang keluarga dekat dan sahabat terdekat. Rina, yang selalu mendukung Arlin, hadir dengan senyum bangga. Bahkan, Rina telah mengambil langkah menjauh dari Bulena, menyadari bahwa ibunya lah yang telah menghancurkan kehidupan kakaknya. Bulena, di sisi lain, tidak hadir dalam pernikahan itu. Sejak Ardi kehilangan kendali atas perusahaan, Bulena juga kehilangan pengaruhnya. Ia hidup dalam kesunyian, dan Ardi yang kini bangkrut tidak lagi mampu memenuhi tuntutannya. Kehidupan Bulena yang penuh kemewahan akhirnya runtuh, dan ia ditinggalkan sendiri dengan penyesalan. Pada hari pernikahan itu, di tengah kebahagiaan dan kebersamaan, Arlin menatap masa depannya dengan penuh optimisme. Ia berdiri di samping Bayu, pria yang mencintainya dengan tulus dan menghargai setiap bagian dari dirinya. Masa lalu yang penuh luka kini tertinggal di belakang, digantikan oleh bab baru yang penuh cinta, kebahagiaan, dan harapan. Arlin telah menemukan kembali hidupnya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai wanita kuat yang berhasil bangkit dan membangun masa depan yang lebih cerah dari sebelumnya. Dan kini, bersama Bayu, ia siap menulis kisah barunya, yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Titik akhir yang menandai kemenangan atas ketidakadilan dan kemenangan atas dirinya sendiri. Tamat.